Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Baik teman-teman, kembali lagi bersama Bu Amel. Hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang menganalisis soal cerita pada FPB dan KPK. Sebelum kita menganalisis suatu soal cerita, apakah soal tersebut mencari FPB atau mencari KPK, kita harus tahu dulu ciri-ciri soal cerita yang mencari FPB atau KPK. Yang pertama, kita akan mengetahui ciri-ciri soal cerita yang mencari FPB. Ciri-ciri yang pertama yaitu soal yang ditanyakan adalah jumlah atau banyaknya suatu benda. Ciri-ciri yang kedua yaitu terdapat kata-kata seperti berapa banyak, berapa jumlah, paling banyak, terbanyak, sama banyak, jumlah yang sama, dan sebagainya. Jika teman-teman menemukan beberapa kata seperti ini, kemungkinan besar soal cerita tersebut mencari FPB. Kemudian kita akan mencari ciri-ciri soal cerita yang mencari KPK. Ciri yang pertama yaitu soal yang ditanyakan adalah waktu. Bisa hari, jam, menit, atau detik. Ciri yang kedua yaitu terdapat kata-kata seperti berapa hari lagi, bersama-sama lagi, berapa detik, secara bersamaan, hari sekali, kapan, dan sebagainya. Jika teman-teman menemukan kata-kata seperti ini, kemungkinan besar soal cerita itu mencari KPK. Baik teman-teman, kita akan mengetahui contoh soal cerita yang mencari FPB. Contoh yang pertama yaitu Budi memiliki 3 jenis permen. Ada 28 permen warna merah, 42 permen warna hijau, dan 56 permen warna biru. Permen-permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Setiap kantong berisi ketiga jenis permen sama banyak. Berapa jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Budi untuk memasukkan permen? Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat, perhatikan ada kalimat 28 permen warna merah, 42 permen warna hijau, dan 56 permen warna biru. Ini semua adalah jumlah permennya, teman-teman. Nah, ini termasuk ciri-ciri yang pertama tadi, mencari FPB. Kemudian ada juga kalimat sama banyak. Ini juga termasuk ciri-ciri mencari FPB. Kemudian ada juga berapa jumlah. Nah, berapa jumlah juga termasuk ke dalam soal cerita mencari FPB. Jadi, sudah dipastikan soal ini mencari FPB. FPB dari jumlah permen, yaitu FPB dari 28, 42, dan 56. Kemudian kita akan mengetahui contoh soal untuk mencari KPK. Contoh yang pertama yaitu ada 3 lampu. Lampu A menyala setiap 8 detik, lampu B setiap 15 detik, dan lampu C setiap 20 detik. Berapa detik sekali ketiga lampu itu menyala bersamaan? Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada kata-kata atau kalimat 8 detik, 15 detik, 20 detik. Di sini adalah waktu. Tadi ciri-ciri yang pertama yaitu soalnya mengenai waktu.
Kemudian ada juga kalimat berapa detik sekali. Berapa detik sekali juga termasuk ciri-ciri soal cerita mencari KPK. Kemudian ada juga bersamaan. Nah, bersamaan juga tadi ada ciri-ciri mencari KPK. Jadi, sudah dipastikan soal seperti ini yaitu mencari KPK. KPK dari waktunya. Ada 8, 15, dan 20. Kita langsung ke contoh soal ya, teman-teman. Selesaikan soal cerita berikut ini. Soal yang pertama adalah bus A dan B tiba di terminal bersamaan. Bus A tiba di terminal setiap 15 menit, bus B tiba di terminal setiap 30 menit. Kapan bus A dan bus B akan tiba di terminal bersamaan kembali? Nah, teman-teman, perhatikan soal ini mencari FPB atau mencari KPK. Di sini teman-teman ada kalimat bus A tiba di terminal setiap 15 menit, bus B tiba di terminal setiap 30 menit. 15 menit dan 30 menit merupakan waktu. Jadi, sudah ketebak ya ini mencari apa? Nah, kemudian ada kata kapan dan kata bersamaan. Nah, teman-teman, ini ciri-ciri soal cerita mencari KPK. Betul sekali. Kalau sudah menanyakan waktu, ada kata kapan dan bersamaan, sudah dipastikan soal ini mencari KPK. Nah, sekarang kita tulis dulu nih teman-teman. Diketahui bus A berapa menit? Ya, 15 menit. Bus B berapa menit? 30 menit. Betul. Kemudian setelah diketahui, ditanya dulu nih. Apa yang ditanyakan di soal ini? Bus A dan B tiba di terminal bersamaan. Setelah diketahui dan ditanya, kemudian baru dijawab. Kita akan mencari KPK dari 15 dan 30. Kita membuat dulu ya pohon faktor dari 15. Kita bagi dengan 3, menghasilkan 5. Sekarang faktorisasi dari 15 adalah 3 dikali 5. Nah, selanjutnya kita mencari pohon faktor dari 30. Kita bagi dengan 2 menghasilkan 15. 15 kita bagi dengan 3 menghasilkan 5. Nah, sudah selesai ya. Sekarang kita cari faktorisasi primanya, yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Setelah itu kita cari faktorisasi yang sama atau faktorisasi persekutuan. Ada 3, ada lagi teman-teman, dan 5. Kemudian kalau KPK yang tidak sama, ikut dikali tidak? Ya, ikut dikali ya teman-teman. Kalau KPK, faktorisasi yang tidak ada temannya, itu tetap dikali, yaitu bilangan 2. Jadi, KPK dari 15 dan 30 adalah 3 dikali 5 dikali 2. Yaitu hasilnya 30. Jadi, bis A dan bis B tiba di terminal bersamaan 30 menit lagi. Baik teman-teman, kita langsung ke contoh yang kedua, yaitu Udin mempunyai 18 kelereng warna merah dan 24 warna biru. Kelereng tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik dengan komposisi yang sama. Berapa kantong yang dapat dibuat Udin? Nah, teman-teman coba perhatikan, soal ini menanyakan FPB atau KPK.
Di sini ada ciri-ciri 18 kelereng warna merah dan 24 warna biru. Itu merupakan jumlah kelereng. Nah, kemudian di sini juga ada kata yang sama dan ada kata berapa. Nah, teman-teman sudah bisa menganalisis ya. Soal ini mencari KPK atau mencari FPB. Ya, sudah dipastikan soal nomor 2 ini mencari FPB karena ada jumlah dan ada kata yang sama dan berapa. Kita harus menulis dulu apa yang harus diketahui. Berapa banyak kelereng warna merah dan berapa banyak kelereng warna biru. Diketahui kelereng merah 18, kelereng biru 24. Setelah diketahui apa yang ditanyakan pada soal ini, ya berapa kantong yang dapat dibuat Udin. Setelah diketahui, ditanya, banyak kantong yang dibuat Udin. Setelah diketahui dan ditanya, baru kita jawab. Kita akan mencari FPB dari 18 dan 24. Kita harus membuat pohon faktor dari 18 terlebih dahulu ya. Kita akan membagi 18 dengan bilangan 2, menghasilkan 9. 9 masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan 3, menghasilkan 3. Kita sudah bisa menemukan faktorisasi prima dari 18, yaitu 2 dikali 3 dikali 3. Kemudian kita akan membuat pohon faktor dari bilangan 24. Kita akan membagi bilangan 24 dengan bilangan 2, menghasilkan 12. Kita akan membaginya lagi bilangan 12 dengan bilangan 2, menghasilkan 6. 6 masih bisa kita bagi lagi ya, dengan bilangan 2 menghasilkan 3. Sudah cukup? Ya, kita sudah mengetahui faktorisasi prima dari 24, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Karena yang kita cari adalah FPB, kita harus menentukan faktorisasi persekutuannya atau bilangan yang sama. Ada bilangan berapa saja yang sama, teman-teman? Ya, ada 2, kemudian ada 3. Karena FPB, kita hanya mengalihkan bilangan yang sama saja ya, teman-teman, yaitu bilangan 2 dan 3. Jadi, FPB dari 18 dan 24 adalah 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. Jadi, banyak kantong yang dibuat Udin sebanyak 6 buah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami ya, teman-teman. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bu Amel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.